Udah on ya. Udah on. Ya tapi udah dokumen ya. Mana nggak dipakai? Nggak apa-apa, ini biar saya juga kebagian suaranya. Oh. Cuman ada dua kan. Abang juga lumayan keras kan suaranya. Gitu. Bang, di konten duduknya yang betul biar terlihat. Biar secara visual bagus. Segmen. Ini kayak jangan kayak yang kaluman gitu ya. Biasanya kan paling gaya di kantor kan, paling gaya pakai ini, Iya. pakai seragam Iya. gitu. Ya. Oke. Ya mah udah Sunda menang ya, Indonesia Mana? menang, udah orang ngobrol bebas lah ya mah. Ngobrol apa adanya. Jadi kan saya tuh tadi baru buka WBC nya. Pasti tinggal itu. Iya kan. Baru dua ya. Gitu kan. Nah, saya tertarik komen gitu. Tentang sampah. Tapi akhirnya diulang lah. Jadi kemana arahna eta si Teh Dina teh nya tinu ya Curcol. curcol eta teh. Kemana sih arahna? Mau mencoba ikut cari solusi atau lagi komplain gitu bahasa orang sih. Cari solusi sebenarnya. Jadi kan di RW 3 aku. 3 RT 3. Ya. Nah, itu. Nah, Bu. Jadi terkait sampah, Heeh. itu mobil itu selalu rusak. Setiap kali udah dari kapan hari, udah kapan bulan gitu ya, udah hampir setahun. Kita tetap bayar iuran tetap. Berapa? Ya itu mah kalau ditanya berapa karena akan berbeda. Setiap RT RW pasti berbeda gitu. Enggak RT ini. 12.500. 12.500. Jadi memang nggak bisa disamakan ya kalau kayak gitu. Nah, mobil itu armada mobil itu ya, armada itu selalu ada kendala. Entah rusak apanya ada aja. Terus nggak ada drivernya katanya tuh. Nggak ada yang ngangkutnya, saya harus kerja sendiri kata si drivernya itu. Terus ininya itunya segala macam. Saya penasaran karena udah beberapa minggu ini, 3 minggu ini numpuk sampah. Masih numpuk. Masih numpuk karena kan 3 bulan, 3 minggu. Ya? Sampai 3 minggu ya keterlambatannya. Tapi bukannya 3 minggu sekarang, itu 3 minggu baru diangkut, 3 minggu baru diangkut. Iya gitu, jadi Nah. 3 minggu kan. Jadi Iya, betul. lama ting bang lah. Iya, harusnya kan seminggu sekali bang. Betul. Perjanjiannya Bahkan Iya. sudah- oh iya ya seminggu sekali benar. Nah, harusnya seminggu sekali. Yang saya tanyain ke RT itu kan, saya ngobrol. RT-nya itu selalu ketakutan. Datang ke saya. Datang ke saya, akhirnya ngobrol pelan-pelan di luar kan. Karena dulu istrinya kan kerja di saya. Ngobrol sama saya di teras. Ini itu gitu kan, sampah itu. Saya nggak berani Ini melangkah itu teh lebih bisa jauh. Ini itu teh. Iya rusak katanya, sama rusak. kayak tadi lah. Jawabannya akan sama gitu kan, karena memang karena ada screenshotnya, katanya mobilnya nggak jalan karena nggak ada bensinnya. Terus katanya remnya blong, karburatornya rusak. Ada aja setiap itu. Nah saya tuh ini baru poin 1 ya sebenarnya. Saya nanya ke Pak RT, ini saya harus hubungin siapa gitu kan? Karena saya udah ada di grup ngasih solusi pun di grup itu tuh pada diem semua, No comment. no comment, seolah-olah itu takut. Pak RT-nya saja datang ke saya itu pelan-pelan, buka pintunya aja pelan-pelan, kan ngobrol di teras itu kan, sampai jongkok dianya gitu. Berarti kan ada ketakutan yang lain ya. praduga kita ya. Ya, kan kalau enggak ya santai aja gini. Oh istrinya juga kan kerja di saya waktu itu. Mungkin RT-nya seperti itu, Teh mungkin karena dia segan sama Tete. Bisa, Mau apapun kan Tete pernah jadi majikan. Jadi kalau dia ngobrol mungkin agak Segan. segan. Masa jadi agak jongkok ini. di depan saya kan nggak mungkin juga jadi jongkok di depan saya gitu kan. Nah terus saya tanya kenapa sih? Udah sensitif. Akhirnya ya udahlah gini aja. Saya coba cari tahu dulu gitu kan. Saya cari tahu dulu. Ya yang saya kenal gitu kan, akhirnya nanya ke si Pak Endi yang tadi gitu, ini teh kalau ini teh dari mana sih sebenarnya kalau mau ngomongin masalah sampah, armada sampah itu pemerintah atau bukan, atau dananya dari mana.
atau ada yang makan atau memang nggak diberi gitu. Soalnya kan pengurusnya itu kan anaknya Abah, pengurusnya itu Siapa? pengurus Ya, armada itu. bukan RW ya, bukan RW. Apanya? Kalau di saya tuh Pak RT Termasuk sama juga. Pak RW. Iya, termasuk juga. Nah, itu termasuk pengurus Ah, juga. ah. Gitu. Tapi kan kalau ngelihat si Pak RW-nya tuh sendiri, iwa aduh Oh, klop lah. lain, adu domba wae. RW-nya kan adu domba wae. Sama warga maksudnya. Adu domba. Aduh domba. Senang ikut Adu domba. pentas adu domba. Oh, domba beneran. Iya, domba beneran. Karena Pak RW Itu ada Hai, jenggotnya. kamu. Itu Iya, ada karena Pak jenggotnya. RW Bener-bener kita kan lagi ngomongin orang jadi adu domba ya. karena Pak RW 9 ini Ini memang konten ini bagus. Adu domba. Pak RW 9 ini memang dia senang adu domba. Iya. Seperti Ngadu ya, Garut. adu domba. Iya, adu domba bukan. asli, beneran. Bukan adu domba. Iya. Nah, saya kan jadi penasaran. Saya harus nanya kemana nih tentang sampah ini, soal sampah ini mau nanya kemana. Nah, barangkali nih kemarin saya di grup itu kan barangkali di grup yang lain itu kan itu satu desa kan, ada nggak sih masalah yang seperti ini gitu. Karena, nah ini nyangkut ke yang poin 2. Kita kan selalu menyimpan sampah itu di jalan di pinggir situ kan, gitu. Di pinggir jalan di situ, akhirnya ada wacana membuat bank sampah itu, tapi per orang itu bayar 1.000 per hari. Wacana ini dari Abah Andin. Nah, Abah Andin punya inisiasi lah ya. Udah dipraktekkan belum? Atau Ya baru ide? belum. Oh, baru ide lah, baru wacana tadi. Baru wacana. Nah, per hari katanya 1.000. Nah, terus kenapa saya suka bicara volume sampah sama produksi gitu kan di grup itu kan. Nah, maksud saya itu gini. Jadi jangan disampai tumpang tindih masalahnya antara mobil sampah, karena mobil sampah itu kan harus yang rutin setiap seminggu sekali kan jalan. Nah, terus Abah mau mengadakan bank sampah. Jadi mobil itu jangan jalan lagi ke situ. Nah, karena saya jarang ikut rapat juga gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak tahu bank sampah itu di perizinannya dari mana, atau barang-barangnya dari mana, peralatannya dari mana, terus operatornya dari mana, kita nggak pernah tahu gitu. Dan memang belum ada kan, lokasinya pun belum ada. Nah, tapi udah ada nominal, jadi setiap yang membuang sampah itu nanti ditarik 1.000 per hari. Dan ya jujur aja, kalau ngomong begini di depan beliau nggak akan diterima, nanti jadi musuh. Gitu. Jadi kita lebih baik diem aja. Makanya saya nanya di grup itu untuk membandingkan. Kan ada beliau juga tuh di grup untuk membandingkan. Minimal beliau baca loh. Di orang lain itu seperti Maksimalnya apa? keluar. Sekarang dia keluar. Keluar ya? Keluar dari keluar. grup. Iya kan bilang ke saya juga. Gara-gara kita ngomongin sampah. Iya tadi. Nah, saya itu kan saya pengen tahu nih gitu kan. Biar tahu karena kalau saya langsung berbicara ke beliau akan jadi musuh saya. Gitu. Saya akan jadi ininya gitu kan. Dianya menganggap Teteh musuh, kalau Teteh tidak. Iyalah enggak. Jadi lain narima lah, tapi nggak don kecewa lah. Iya, meskipun pada dasarnya nanti bakal nanti gitu lagi sih sebenarnya ke saya gitu. Nah, tapi dari situ saya lebih baik nanya ke orang lain. Sebenarnya saya mau nanya armada itu nyarinya dari mana sih, awalnya dari mana? Karena anaknya selalu menjawab yang seolah-olah kamu tahu apa sih ke saya itu, nol gitu kan. Jadi saya bingung kan. Saya mau nanya ke siapa, mau ngasih masukan ke siapa, karena nggak akan diterima. Ya ini bagian dari sharing ya. Jadi kasus di RW berapa tadi? Sama dengan di RW sama. Sekarang ini sering keterlambatan penarikan. Karena satu penarikan nggak sih? Kayaknya satu mobil. Kayaknya satu mobil. Hari apa? itu. Selasa? Kalau nggak salah Rabu. Ya sama, berarti itu satu penarikan. Ya mungkin. Ya paling tidak mungkin saya curiganya satu mobil itulah. Iya. Karena alasannya sama ya sakitnya gitu kan. Nah, saya tuh Abang tahu kalau saya di RW sendiri saya tuh dicap pemberontak.
Saya itu yang RW-nya tuh paman saya. Saya sendiri kan nggak ada di Oh, paman ya, paman RW ya? Iya paman. Sebenarnya mah Enggak, iya. paman aja, paman. Paman. Paman gitu. Paman. Jangan dari mana, paman Enggak, aja. paman. Udah anggap lah. Nah, saya dianggap ya memang sedesa tahulah saya kritis ya. Tapi yang lain kan yang nggak baper mah nerima. Iya. Perilaku saya buktinya ya luas aja saya ke desa. Nah kalau ini gitu, jadi sehingga saya tuh kalau ada kegiatan RW nggak diundang gitu, padahal kegiatan sadesa diundang misalnya gitu. Terus di grup itu nggak ada juga kayak karena dianggap tadi ya bangun ayah sih ya gitu kacau gitu pikiran dia pengen Rusuh aman lah, aja. Padahal motivasi saya kan bukan kebencian, pengen memperbaiki. Iya, kan? sama lah kayak saya Nggak sekarang ada gitu. unsur apa ke orang kan nggak, apalagi ke paman gitu, gitu nggak. Nah saya tuh jadi agak hati-hati gitu kan. Nah, memang di RW sendiri sama-sama ini ya. Yang mau saya kritis itu satu sampah, kedua DKM juga bermasalah, DKM juga. Nah, hubungannya dengan orang, nah, gitu. Kan kalau logikanya gini menurut saya, misalnya kita deal-dealan dengan pihak si itu tuh apa dinas atau swasta ya yang Dinas. punya, dinas ya. Dinas. Nah itu kan ada biayanya ya. Betul. Biaya sekali narik berapa gitu ya. Nah ketika nggak narik ya, berarti nggak ada biaya harusnya. Iya, Ya? makanya Nah, itu. Ini laporan keuangan tidak transparan. Nggak tahu di sama. nah, Kalau di Abang tinggal tanya aja ke RT-nya. RT Siapa RT yang jarang yang bayar? pengurusnya aja. Iya, pengurus kan RT juga masuk di pengurus Oh, Abang. iya, Tanya iya. aja, Ada. ada RT, RT, situ RW. yang kira-kira siapa yang belum bayar di RT Abang. Ada salah satu RT. Cuma saya tidak mau nyebut nama. Oh, itu mah nggak bayar gitu. Ada satu RT. Iya, masyarakat sudah bayar ke dia, mungkin dari dia Oh, tidak nggak dimasukin, nggak dibayarkan. ke sana. Oh. Dan itu saya tahu, cuma saya tidak mau nyebut nama. Iya. Itu khusus. Cuman kan intinya memang kita tuh pengen transparansi gitu ya. Oke lah termasuk mengurus ayah cuanan ge, baiklah merenya Nggak apa-apa. buruh Buruh eta. dia dari ini. Tapi pengennya gitu. Nah, saya itu soal dinas memang supaya kita enak dengan ini menurut saya memang koordinasinya dengan pengurus dulu gitu. Terus kalau penasaran belum puas dari sini ya ke sana ya ke dinas gitu ya bang kan? Iya. Harusnya ke desa. Ke desa dulu, desa. Pemerintah kita di sini. Iya. Kita harus ngomong ke desa. Ya Iya. ke desa mentok kan ini pengennya sampai ke sananya ini mah. Dengan Iya. orang desa kita ke sana. Nah, itu. sana. Jangan Iya. jangan kita yang ke sana sendiri. Buat Iya. apa kita ada pemerintah di sini? Iya, lagian kita bakal mana saha gitu kan? Ya, Kalau iya, kesana pasti juga, itu. gitu. Kecuali kita satu warga rame-rame itu, kalau sendiri mah nggak akan dianggap. Iya. Ya, kalau dari abang ada masukan apa? Nanti setelah ini kita bahas yang itu tuh, lapang channel ya. Jadi gini, kebetulan sebelum kita ngobrol ini ya, kebetulan semenjak saya jadi Babinsa Desa Cinunuk ini, 1 bulan setelah saya jadi Babinsa, saya sangat memperhatikan tentang sampah. Karena apa? Rumah saya kebetulan ada di RW 5, di RT 5 berdekatan dengan lapangan cendol. Oh iya yang di itu, Iya. belokan. Di situ sering saya lihat sampah numpuk. Iya. Sebelum saya jadi Babinsa juga, saya sudah beberapa kali menangkap orang yang buang sampah di situ. Bahkan ada warga desa Cibiru Wetan dulu yang buang. Sampai saya suruh angkat lagi sampahnya, saya suruh bawa ke rumahnya. Dan saya tahu siapa yang buangnya. Akhirnya Itu kan kemarin-kemarin sering juga di videoin, di ini ya, bagus. akhirnya sampai ditindak sama kakaknya sendiri. Karena apa? Kamu malu-maluin saya buang sampah di wilayahnya Bang Luki gitu kan. Nah, warga desa lain sudah takut. Akhirnya jadi warga kita lagi. Kenapa saya sangat memperhatikan sampah? Karena saya warga desa Cinunuk. Terus saya tinggal di sini. Terus kedua, tidak ada kepedulian dari orang-orang yang kita anggap bahwa dia pemerintah di Stakeholder teh ya. holdernya teh. Tindakan abang gitu nggak ada gimana bang itu nggak ada. Nggak ada, Cuek, weh. cuek aja. Jadi mungkin mereka merasa bahwa itu nggak penting buat saya. Kalaupun saya urus, kalaupun diurus sama mereka, cuma jadi apa? Jadi Tambah menciptakan gawe gitu. tambah pekerjaan, terus menciptakan permusuhan baru dengan
warga dengan orang-orang yang buang sampah. Itu Sedangkan ini kan mungkin ya pikirannya ya. Terus jabatannya kan jabatan politik. Jikalau dia marah ke orang lain, terus orang jadi nggak simpati dan tidak akan memilih orang tersebut lagi, kan begitu. Ya. Kalau saya kan beda, karena saya sebagai babinsa saya nggak peduli. Ya. Saya tidak pernah mencalonkan jadi kades. Ya. Jadi apapun yang saya omongin sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, berkaitan dengan Teteh ngomong mobil tadi. Sebenarnya potong. Di Abang sendiri itu pengolahan sampah gimana? Sama ditarik juga? Sama. Tapi aman atau sama macet juga? Ada macet, tapi kebanyakan lancar. Banyakan lancarnya Iya. lah. Kalaupun dia bilang memang patah as, terus ini segala macam, itu saya telepon langsung. Ya. Nomor telepon itu saya video call. Mana coba saya mau lihat mobil. Oh ini bang, mana plat nomornya? Ya. Alhamdulillah tidak pernah ini. Karena kebetulan saya kalau ada apa-apa saya bisa hubungi langsung. Iya. Itu sebagai yang Tidak. oh karena ya. Jadi saya bisa menghubungi Robi langsung untuk membicarakan tentang itu. Nah sebenarnya teh masalah sampah di desa Cinunuk ini Iya. itu waktu acara dewan di rumahnya Pak Riki Ganesha. Ya. Nah, acara apa namanya itu? Kalau dewan mengumpulin masyarakat. saya Boleh, nggak apa-apa. Reses. Nah, Ya. Waktu acara reses itu beberapa bulan yang lalu itu pernah diundang salah satu warga masyarakat, tapi bukan warga masyarakat kita ya, yang dari luar yang sudah berhasil mengurus tentang sampah. Dan dia sudah banyak memberikan ini ke kita, memberikan ilmu sampah ke kita. Tapi kan cuma sampai di situ saja. Ya. Pelaksanaannya dari pemerintah dia tidak menindaklanjuti. Betul. Padahal waktu itu Kades hadir di situ. Ya, Kalau saya memang- juga hadir pada saat itu. hadir. Kalau memang Kades dia peduli tentang sampah, otomatis dia akan menindaklanjuti. Tapi sebenarnya nggak usah dengar situ juga. Kalau memang peduli dengan sampah, tinggal datang ke Cilenyi Kulon. Belajarlah ke desa Cilenyi Kulon. Cilenyi Kulon juga ada ya. Cilenyi Kulon di mana sih? Cilenyi Kulon jalan Ini yang satu sebelah arah. sini. Oh iya. Itu di Cilenyi Kulon pengelolaan sampah sudah sangat bagus. Udah jalan. Udah jalan. Kalau saya di Cilenyi Wetan, Bang. Cilenyi Wetan baru. Tapi saya pernah ke sana lah. Cilenyi Kulon sudah dari dulu. Jadi Cilenyi Kulon tuh sampah basah maupun sampah plastik itu dipisahin. Udah jalan. Udah itu. jalan. Bahkan banyak yang piara ikan tuh dari hasil sampah basah itu, contoh kayak dari sayur-sayuran Iya, itu. langsung Dari dikasih. ini kan tuh jadi Magot ya. Jadi- Margot. Magot. jadi margot itu. Magot ya? Magot, bukan bukan Margot. Nanti Margot. Nanti masjid itu. Dengan Nah, jadi margot lah. Dan itu bisa dijual loh. Iya. Bisa jadi makanan ikan, makanan burung. Kosmetik. kosmetik Oh iya, juga. saya baru dengar ini. Kosmetik. Nah sebenarnya kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh, tinggal ke sana. Oh. Nah berkaitan dengan Teteh tadi. Bentar, ngomong, Pak. Saya tambahin juga. Terakhir beberapa bulan lalu ya setelah yang acara itu pencerahan di Kang Riki juga ada pelatihan, Bang, sempat. Si Dirjen ikutan tuh. Pelatihan tentang itu sampah. Aku pikir tapi saya teh, oh iya palingan saukur gitu teh pelatihan nggak selesai. Wah, dia kan action kan. Tukcing teh terbentuk cicing. Ya itu mah ngabisin anggaran lah, maksudnya kan ada anggaran ya ke situ kan buruhan nggak selesai, itu kan nggak aneh ya kalau di kita dan mungkin di tempat lain juga sama, misalnya pelatihan komputer, ajak siapa ini bayar, tapi kan mana jadi berjalan. tukang komputer atau jadi ahli komputer enggak. Sama ini juga kemarin sempat di dewan juga kayak gitu. Terus saya pengennya itu tadi contoh-contoh itu kan tinggal nurutan kan ya. Betul. Udah ada contohnya gitu. Nah maksud saya gitu. Jadi sebenarnya Bang ini tinggal kepedulian pemerintah kita yang ada di desa sini. Ya. Kalau pemerintah kita peduli, memang sampah ini susah. Susahnya itu kenapa? Karena tiap kepala rumah tangga itu beda-beda. Iya. Susah kita untuk ngatur. Tapi maksud saya biarpun susah minimal 25%, 50% kita bisa Itu ini tidak gitu. harus 100%. Enggak usah 100%. Kudu aya contoh lah itu om pada akhirnya itu menarik gitu. Oh itu bener itu Pak. Ya saya bahkan sambil di sana di lain suka jadi daerah dinya pokoknya mah pastor eta suka. Eta keren lah eta. Jadi si sampah nggak bau, Bang. Udah nggak bau. Diolah mungkin karena Ini udah diolah. ada sampai bisa jadi tenaga listrik segala lah. Eta pokoknya orang mulai pelatihan kadinya bisa lah. Kan ada di sini juga di ujung Berung kan. Iya, tadi juga banyak. Di desa Cilenyi Kulon yang terdekat satu kecamatan dengan kita sudah ada. Kalau untuk mau ikut pelatihan di situ bisa. Maksud aku
Bang orang ngopi teh eta Bang maksudnya kieu. Kalau kita punya ide hungkul kieu nya sarua kan urang bikin hungkul. Urang teu hese oge jalan. Urang perlu tadi saya hayang ngasinergikeun jeung pihak desa. Pihak desa ayeuna si Abang we lagi mengkritisi dan si Abang lah saya lah. BUMDes. BUMDes anggaranna aya, duitna aya, tapi ngan saukur fotokopi. Kan itu aduh teu nyeni eta. Lamun dikadieukeun kan ngaran kades sebenarnya mah. Iya. Ya kan Kades ada di grup. ada. Dia saya sudah baca. tahu. Pak Atun ada di grup. Dia sudah baca. Tapi ada? dikala komen saya seperti itu apa Pak Atun bisa berani berdebat dengan saya di grup? Enggak. Saya datangin. Ya. Kalau udah Abang sama saya. Karena kan yang saya bicarakan kan nyata, bukan mimpi. Ya. Tapi dia bakal nerima, dia juga tukang ini ke Baik. waktu di luar mau riweuh kan. Akhirnya nggak di jero yang cari cing kan. Gitu. Ya kita juga kan pokoknya kita tidak sedang dalam rangka menyerang personal. Oh, tidak. Gitu. Tapi memang kita Karena pengen ada semata-mata karena kecintaan saya terhadap Desa Cinunuk. Karena saya warga desa. Lamun lawan siga urang berarti gitu we. Ya, setuju. Duit teh jelas Bang, duit teh kan gede ya teh, duit gede. Coba mau dialokasikan ke ieu tak karak bisa sinergi jeung stakeholder. Dewan si Kang Riki pasti Pinter ya namanya. Emang bapak manajer aja yang pinter ngomong. Ini juga pinter ngomong nih. Kemarin kaget Bang, saya kan tukang heureuy Bang. Saya tuh bisa nurunin ini Bang, ketua koperasi ini. Sekarang ke saya tuh nyangka kayaknya tuh bener mana itu. Orang kan ngalonyeng gitu kan kelakuannya. Gitulah. Ya intinya saya ya kita lamun model gaya-gaya saya tuh dua sayangkannya Bang. Satu tentang mungkin ini sampah kan dia kontra ya jeung kelihatan jeung si RW misalnya. Teu bisa. Teu bisa mun model urang yang mun ada kontra mah da moal balik jeung oh enggak bisa. Anggarnya pas saya terus urang dianggap tukang ngaganggu hungkul. Tah ieu kumaha urang keur cara ieu pendekatanna ya nu ngeunaheun gitu. Nah, sama ini juga ya, Kesulitan sebenarnya. Dina kan dekat juga jeung Abah ngobrol bah ya teu bisa jalan serangan ide Abah alus Udah disampaikan. tapi kudu sinergi jeung eta gitu tah leuwih keren deui saya kepikirna soal lapang channel gitu lamun dia desa support saya titiknya malah di dinya tempat si Magot teh jadi produktif eta lapang eta kan nggak tahu tanah siapa itu Bang. Itu tanah itu punya purnawirawan Letnan Jenderal bintang 3. Dia di mana posisinya? Ada di sini. Beliaunya sudah meninggal, tinggal anaknya aja. Anaknya dokter semua itu. Anaknya ada, Saya nggak tahu alamatnya di mana, tapi saya kenal dengan tapi nggak di Cinunuk Bang. nggak di Cinunuk. Kayaknya di Jakarta. Itu deh, kayaknya dia bakal ngizini kalau jelas proposalnya ya ibaratnya gitu. Apalagi hubungannya jeung Terus tempatnya enak kepentingan- juga enak sih, nggak ada warga yang di situ cocok. eta teh cuan sebenarnya. Cuan. Jadi eta teh jaradi duit ya. Dan ini dia nggak ada paham lah nya benernya. Jadi bank sampah teh ya. Geus teu dijelaskeun. Kan pinter teh lah di batang idenya. Oh. Eleh. Tong bejakeun itu. Ya. Tong bejakeun ranking. Urang ranking. Tong bejakeunnya era. Kan kedua ya. Kedua di tukang deh. Tapi fisika. Fisika, anak fisika. Gitu Bang. Jadi ya saya pengen support abang ya saling support lah. Ini juga jadi Yang bisa masuk ke itu sebenarnya yang bisa masuk ke Abah juga sih sebenarnya tuh pengen ngajak Abah yuk bareng-bareng gitu. pengennya ngajak siapa Nah, nih? gini, Siapa Teh. boga karakter bandel. Saya susah dikala saya mengajak seseorang tapi punya kepentingan pribadi. Iya. Itu buat saya nggak akan nyambung dengan Iya, saya. betul. Karena kerjaan sampah ini Bang, itu kerjaan bagi orang yang sadar. Tanpa memikirkan bahwa saya itu punya keuntungan dari situ. Enggak. Saya kasih pencerahan. Kade nganggap pinter deh nya dan pasti ya mah. Diberi pencerahan ya. Iya ada.
memang Takna kan dari tela di dinya. memang Bang, kita harus manfaatin orang yang berkepentingan untuk sekarang nih supaya dapat support. Misalnya berkepentingan mau Nyalon. kita punya proposal ajuin nih ya kemun ya gua ngarannya halus. Tapi kan Bang, kalau Itu kita bisa. mengajukan proposal begitu, kalau selagi yang ngurusnya ini panitianya orang-orang itu saja, Susah. karena orang-orang ini yang sudah ada di otaknya dia tuh tiap kegiatan Cuan. apapun yang mau ini cuan jadinya buat dia punya keuntungan. Iya. Beda dengan saya Bang, tanpa memikirkan itu gitu kan. Nya. Karena yang saya pikir itu kebersihan, bukan karena cuan gitu. Ya sepakat itu. Sepakat. Ya mah orang sebagai non motorna lah orang kan di dia tuh misalnya orang nggak motoran Terus gini, Bang. datang kayak stakeholder gitu kan kumaha gitu. Yang dianggap Ngarancang. stakeholder itu siapa Bang? Di antaranya si Kades juga. Eta ku saya dianggap oke si Bumdes rek di iya kan di rojok orang gitu Bang. Ya, Orang nggak asup kadinya. Tapi ti Kades lah kadinya gitu kan. Bisa sampai ke sana juga. Gitu. Ya. Tapi abang kudu backing saya kan mun saya tegelan kumaha kan orang berarti. Berarti kawak lah. Gitu. Atau bareng-bareng lah bisa gitu. Tapi abang jangan keras-keras ya mau kasar. Kasar dalam sebenarnya bidang bukan apa karena dulu. kasar, karena mungkin karena saya orang Orang seberang. seberang. Kan? Orang seberang tuh beda dengan orang, mohon maaf, beda dengan orang Sunda. Kalau orang Sunda itu biarpun hatinya dia sudah dongkol, dia masih bisa berpura-pura bahwa nggak apa-apa. Padahal Kalau saya, apa yang ada di hati saya itu saya ungkapkan. Orang mau tersinggung dan enggak, asal saya merasa benar dan menurut saya bisa diadu kebenaran saya itu, saya nggak perlu takut. Saya sampaikan gitu. Dan itu abang juga sering saya protes kan. Iya, tapi kan jadi kadang ada orang tuh jadi nggak berani ngomong. Kalau pendekatan ya mah kan bisa jadi keluar malah kan. Dia cerita dia itu bisa. Maksudnya rada rapih mah buat kan sieun teh heula baru make seragam. Ya Bang, Enggak, ya Bang. lihat Ampun baik Bang. juga ya Bang ya. Pernah dia di desa kayak kalah. Oh, non si Sanu amuk-amuk kan. Iya. Di lagi marahin siapa ya? Udah Si itu. bukan si mantan Kadistan nih. bukan baru 1-2 orang yang bukan dimarahin sih, bukan. Sebenarnya kita kasih pembinaan saja. Oh iya, Bukan- tapi bukan- kan bukan dimarahin. Saya menganggaplah Buat orang Sunda itu kayaknya marahin, padahal bukan, karena suara kita kan keras. Kita nggak bisa ngobrol pelan. ya lah bagus lah. Setidaknya abang kan bisa rapal lah. Kayak ini kayak orang Batak ya. Lebih mah. Hah? Wani jeung paehna ya mah. Cuman saya mah kan pengennya tuh gini. Ya kan begitu. Abah itu kan ada rencana nih mau ngebuat apa tuh bank sampah ya gitu. Pengennya tuh jangan langsung kan bisa ada dari dinas LH tuh. Langsung sosialisasinya tuh di Abah gitu. Abah memang mengundang orang lain, tapi tahu sendiri yang datang pasti orang-orang yang Itu aja. itu aja. Dan orang abahnya ya gitu. Saya pun waktu itu kebetulan pas waktu itu kan ada ini di bawah tuh di acara marketing digital di desa kan. Terus saya datang ke situ, bah saya mau pulang dulu gitu kan, saya capek sih pusing gitu. Soalnya kan saya di situ kan penggerak ya. Jadi saya ngelihat orang-orang udah pada ngumpul, aku pulang aja gitu. Yang penting mah udahlah gitu kan. Akhirnya Dan kan orang-orang yang hadir mungkin teh nggak bisa memberikan Itu. nggak bisa memberikan apa yang dia rasa di hati itu Iya. nggak bisa diucapkan sama dia, karena pertama apa, sudah ada perasaan segan. Iya. atau Dan nggak bisa takut, nggak bisa didikte. Iya. Setuju. Jadi yang dari LH itu biasanya gitu kan, biasanya saya juga kan punya kampung ya gitu kan di Pangandaran itu biasanya tuh kalau mau dari dinas masuk ke warga itu melalui desa dulu kan, biasanya mah camat desa gitu, saya izin nih permisi saya mau masuk ke desa Anda gitu kan, mau sosialis sampah gitu kan. Nah nanti dari situ biasanya kan ada tuh RT RW semua pada datang kan, dikumpulin kan, bukan dari RT kita aja, semuanya kumpul nih. Tempatnya mau di desa atau di rumah sesepuh di situ lah gitu kan. Nanti baru kan ada sosialisasi kan di situ. Nah terus
kalau di sini saya tuh suka aneh gitu, kok selalu desa itu nggak pernah dilibatkan gitu kan, padahal kita sendiri punya kepala desa. Harusnya kan kepala desa itu yang menengahi ya kan, menengahi semuanya kan, yang menggerakkan lah gitu. Memang Namanya kepala kan. si desa nate kumahanya teuing intina ya, ini banyak numarain sendiri intina ya. Misalnya kita ngomongin main sendiri Ngerti. termasuk di desa gitu ya. Nah, saya pernah mau ngerapihin desa wisata ini kan, berapa kali ngumpul di ini, sampai saya Desa sebetulnya wisata yang di mana? ini Abandin. Saya tuh ceritanya kalau yang terakhir mah jadi ada di struktur saya tuh. Ya kan udah Saya potong. Saya pernah protes nggak waktu abang bilang desa wisata? Kencang nggak Yang saya mana ngomong ke abang desanya? tentang desa wisata? yang ini. Ya iya maksudnya tuh yang Karena abang mana? dulu pernah menyatakan tentang desa wisata sama saya. Saya bilang kalau desa wisata masih pengurusnya ini saja tidak akan jalan. Iya. Padahal saya baru jadi Iya. babinsa di sini, tapi saya sudah berani bilang Iya. desa wisata tidak akan jalan selagi masih ini saja tidak dipilih oleh masyarakat Iya, desa aku tuh Cinunuk. sudah coba mau reformasi lah, artinya tidak menghilangkan si abahna, tapi strukturnya kan ya masih jadi kekeweku sorangan. Iya. Saya nggak mau cokot lah ku desa, saya udah ngomong ke kades udah kemarin. Ini enak nih, lanjut ke desa wisata nih. Iya. Nanti larinya gue ke sampah juga. Iya, kesampah juga. Saya pernah ngomong sama abang dulu begini, biarpun saya belum jadi babinsa. Dulu desa Cinunuk itu sudah pernah mendapat bantuan desa wisata, kalau nggak salah 3M. Heeh. Kemana duitnya itu? Pelanggaran. Dipakai apa duitnya itu? Sampai sekarang nggak ada. Desa wisata cuma foto-foto doang.